Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali teman-teman. Kita ketemu lagi di channel tutorial belajar komputer. Baik, tentu saja bersama Ilman Kadori. Baik, langsung saja teman-teman supaya tidak terlalu malam. Kali ini saya akan coba terus melengkapi tentang aplikasi ABC Clinic yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu tentang eh, nomor otomatis ya, atau penomoran otomatis. Kalau dulu atau sebelumnya kita udah pernah buat penomoran otomatis, misalnya seperti ini. Nah, ternyata jika query-nya seperti ini, itu nomornya eh, akan terus lanjut gitu ya. Nah, yang nanti akan saya buat adalah nanti misalnya setiap tahun kita mulai dari nol atau nomor satu lagi, atau setiap bulan kita mulai dari satu lagi, atau bahkan setiap hari misalnya transaksi kita ulang lagi nomornya dari satu. Nah, itu bisa. Jadi, tapi kalau pakai cara ini itu tidak bisa, karena nanti dia akan terus. Misalnya hari ini nomor satu sampai 10, besoknya berarti 11. Atau tahun ini satu tahun sampai 1000. Nanti ketika tahun yang baru, maka dia akan tetap 1001. Nah, kita tidak mau seperti itu. Misalnya kasus kita adalah pengen berubah penomoran otomatisnya setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun akan berganti lagi dari nomor satu kembali. Nah, maka malam ini saya akan bahas itu. Mudah-mudahan akan bisa menambah referensi buat teman-teman yang sedang membutuhkan atau sedang mempunyai permasalahan yang tadi saya sebutkan. Baik, langsung saja teman-teman supaya tidak terlalu panjang videonya, kita langsung buat ya. Pertama kita siapkan dulu, saya akan mulai dari database ya. Mulai dari database, kita mau buat antrian, misalnya jadi kita buat database baru saja. Saya nggak mau ngacak-ngacak yang sudah ada, jadi saya buat database baru. Misalnya kita buat db antrian, db antrian. Jadi misalnya kita buat penomoran otomatisnya untuk antrian. Oke, db antrian, kita butuh misalnya butuh tabel tb antrian. Kita punya misalnya 4 ya, oke 4. Oke, nanti kita cepat aja ini ID, kita kasih auto increment. Kemudian nah di sini nanti kita akan buat nomor antrian. Ini kita pakai varchar saja, misalnya boleh 10. Kemudian nah kita misalnya nanti kita ambil atau buat satu tabel lagi, tabel pasiennya. Nanti ini untuk contohnya misalnya nomor pasien, kita ada pasien yang nanti akan mengambil nomor antrian misalnya dan akan tersimpan. Ini misalnya tanggal daftar atau tanggal entry, kita kasih date. Oke, kita simpan. Oke, ini dia tabelnya udah jadi. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Oke, untuk tabel kedua, tabel antrian, saya ambil dari pasien dari DB Klinik saja ya, supaya lebih cepat. Nah, ini misalnya pasien, klik. Untuk mempercepat saya ekspor, kemudian nanti saya import untuk dimasukkan ke tabel ini saja. Antrian ya tadi ya, atau database antrian. Kita ekspor hanya satu tabel ini.
kemudian kirim. Jadi kita hanya mengekspor tabel pasien saja. Oke, sudah jadi. Kita langsung import di DB antrian, import. Kita cari filenya tadi, SQL TB pasiennya, itu tadi download. Ini dia TB pasiennya, kirim. Oke, nah kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi ya. Kita udah di DB database DB antrian, kita sudah punya dua tabel, TB antrian dan TB pasien ya. TB pasien nanti teman-teman kalau belum pernah buat tabelnya ya silakan dibuat sendiri. Kira-kira kolomnya ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, tanggal lahir, usia, nomor telepon, foto, status dan tanggal daftar. Kira-kira strukturnya seperti ini. Nah, nama pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, dan seterusnya. Tanggal lahir, date, tanggal daftar, date. Nah, jadi ada dua tanggal daftar. Silakan teman-teman buat dulu pasiennya, kemudian diisi juga sendiri. Kalau saya kebetulan sudah ada PSN 00001 Nizam, PSN 002 Andri Partanto, PSN 003 Heri Herdianto ini misalnya. Kalau teman-teman baru buat tabelnya, silakan nanti ditambahkan manual dari sini, karena saya nggak akan bahas cara inputan di tampilannya ya. Jadi sementara kalau yang benar-benar baru buat, belum pernah punya tabel pasien, silakan nanti ditambahkan sendiri. Kalau isinya mau menyamakan ini, silakan. Oke, kita udah punya tabel atau database TB antrian. Ada dua tabel, TB antrian dan TB pasien. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya atau folder aplikasinya. Nah, di sini saya akan buat di sini. Akan saya tempatkan file-filenya di sini ya. Saya udah buat namanya folder antri ya. Saya langsung buka pakai ini aja, Sublime Text ya. Oke, C htdocs sum htdocs ini dia. Oke, yang perlu kita lakukan adalah, nah ini nanti saya pakai file koneksi khusus yang kemarin kita udah buat ya. Jadi kita simpan aja dulu koneksi. Nah, bagi teman-teman, saya akan copy aja dari yang ini, dari yang sudah pernah saya buat koneksi. Oke. Oke. Cuman apa yang kita ubah? Nah, di sini kita ganti jadi antrian. Simpan. Jadi teman-teman yang mau ngikutin tutorial yang file koneksi khusus, bisa lihat di link video di atas ya. Oke, kita langsung buat yang kedua, yaitu file utamanya. Kita buat untuk yang pendaftaran, kita buat pendaftaran. Oke. Nah, kita masih pakai PHP murni atau HTML ya, HTML biasa, nggak pakai CSS atau framework yang untuk mempercantik. Kita cepat aja. Oke. PHP kita include koneksi.php ya, ini untuk menyambungkannya ya, include koneksi.php. Kemudian nanti kita pakai query. Nah, sebenarnya query-nya kita boleh tulis ya, kita misalnya query ya, query variabel query
misalnya MySQL ini MySQL query, nanti kita hubungkan koneksi, kita pakai, sebenarnya ini hampir sama dengan yang penomoran otomatis tadi ya. Jadi kita mengambil nilai yang terbesar, kita mengambil nilai yang terbesar. Misalnya apa, select max, kita ambil nanti dari nomor terbesar antrian, nomor antrian. Nomor antrian, misalnya ini kita sama S, kode terbesar dari PB antrian. Kita tadi namanya TB antrian nih, boleh TB antrian. Where karena kita nanti misalnya berganti hari, day, yaitu tanggal daftar, kita punya kolom di tabelnya namanya tanggal daftar. D itu mengambil nilai hari itu. Nanti ini sama dengan kita buat variabel dulu di sini kan. Variabel date, misalnya kita hanya ambil nilai harinya saja, D ya, D kecil, jangan lupa. Jadi di sini kita panggil variabel date. Nah, kita seperti itu. Oke, kemudian kita bisa bikin variabel baru lagi untuk menampilkan atau memanggil ini MySQL fetch array, MySQL fetch array, ya, MySQL fetch array. Dan kita membaca query-nya. Misalnya nomor antrian, kita bikin variabel nomor antrian, kita menampilkan data, kemudian kita panggil kode terbesar, kemudian kita buat variabel misalnya urutan, kita konversi ini menjadi integer sub string, kita konversi ya, ini jadi nomor antrian. Kemudian nah ini dari berapa, start dari berapa, berarti mulainya ya. Karena kita pakai misalnya yang akan kita buat adalah nanti nanti urutan, kita akan pakai kombinasi hurufnya AN strip. Nah, ini depannya AN strip angkanya atau nomornya 001, 002 dan seterusnya. Berarti nanti kita akan mulai di sini karena AN strip, berarti kita mulai yang pertama dari karakter ketiga, koma misalnya kita 00 sebanyak 5 aja. Oke. Ini untuk urutan huruf. Nah, ini berarti nanti
nomor antrian sama dengan ini akan memanggil huruf, jadi nanti huruf dipanggil sini, arti yang depannya, bagian depannya adalah AN, jadi nanti hasilnya nih AN. Kemudian kita pakai perintah sprint, formatnya adalah persen 03S. Nah, ini mengambil 3 karakter, jadi 001, 002, 003 dan seterusnya. Koma variabel urutan. Oke. Ini script untuk nomor urut yang akan berubah tiap hari atau dari satu lagi, kayaknya seperti ini. Nanti kita coba. Nah, maka bagaimana menerapkannya? Oke, sekarang kita bikin tampilan HTML-nya ya. Bikin tampilan HTML-nya, misalnya kita pakai apa? HTML boleh, atau div boleh, div. Kita pakai dua, misalnya apa? Pendaftaran berobat pasien antrian. Oke. Kemudian kita bikin div lagi. Nah, ini baru kita masuk ke formnya. Form metode, form punya metode ya. Kita pakai post. Kemudian kita buat ini misalnya nomor antrian, ini label ya, label. Kemudian kita pakai div. Ini kita pakai div input, input tipe text, input tipe text, name-nya kita kasih nama misalnya nomor antrian, saya agak beda. Value, nah kita pakai value-nya berarti ngambil dari ini ya, nilai ini, berarti kita pakai perintah PHP. Echo kita panggil nomor antrian, misalnya ini, karena ini kita kasih read only ya. Ini hanya bisa lihat. Oke, kemudian kolom kedua kita pakai misalnya nomor pasiennya, kita pakai div lagi. Ini misalnya kita pakai select ya, karena nanti ada beberapa pasien, jadi nanti tinggal milih saja. Select name, kita kasih nama ini nomor pasien juga. Kemudian isinya option value ini kosong, kita ganti jadi cari nomor pasien. Oke.
kita panggil PHP-nya. Kita panggil PHP-nya. Panggil PHP-nya. Ini misalnya variabel label label sama dengan sorry, ini pasien kita panggil koneksinya, kemudian query select from tb pasien. Jadi ini kan combo box ya. Select, kita akan menampilkan nama-nama pasien yang sudah terdaftar. Jadi nanti kita tinggal pilih nomor antrian itu untuk pasien siapa. Order nomor pasien. Oke, kita ulang, kita looping while misalnya variabel ini di editor pasien atau di pasien, ini variabel aja teman-teman, bisa ganti pokoknya yang simbol dolar itu berarti variabel. Kalau mau ganti berarti harus konsisten, nanti gantinya pakai apa teman-teman. Pasien fetch masuk untuk menampilkan masuk, kemudian maka echo option value sama dengan variabel d pasien no pasien. Nanti jadi ini nanti akan ditampilkan, dan nomor pasien berarti yang nanti akan tersimpan adalah nomor pasien ya. Ininya variabel d pasien no pasien, ini menampilkannya variabel d pasien, menampilkannya nama pasien. Tutup option. Oke. Iya, ini tutupnya. Berarti PHP-nya ada di sini sudah, dan select. Oke, kemudian yang ketiga misalnya tanggal daftar ya. Berarti kita buat tanggal daftar. Oke, input tipe date tgl daftar. Oke,
Kita terakhir kita panggil input text, input type, submit, namenya misalnya simpan antrian, simpan antrian. Value-nya simpan. Oke. Nah, kita tinggal panggil atau buat coding PHP. Biasakan kalau kita manual berarti ketika buka PHP berarti kita tambahkan dulu penutupnya supaya tidak lupa. Ini kita biasa if, kita pakai iset untuk memastikan variabel post simpan antrian, maka variabel get kita pakai formatnya misalnya get y d s hour, kemudian ini gitu. Variabel no antrian, ini variabel lagi untuk menyimpan yang tadi di atas ya, nomor antrian. Kita pakai post no antrian. Oke, kita copy aja nih. Kita punya berapa? 4 ya. 3 ini no pasien, ini juga no pasien, ini tanggal daftar, ini juga tanggal daftar. If atau ini kita bikin SQL-nya, insert, koneksi dulu ya, koneksi insert query, insert into tb antrian, nomor antrian, kemudian nomor pasien, kemudian tanggal daftar. Oh ini divnya di sini teman. Nomor tanggal daftar, value diisi dengan variabel nomor antrian, variabel nomor pasien, dan variabel tanggal daftar.
if SQL, maka kita tutup dulu PHP yang awal. Nah, karena kita mau memasukkan script atau JavaScript, kita pakai alert data berhasil disimpan. Kita kembalikan window location root sama dengan page pendaftaran, page ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa karena kan kita cuma satu ya, atau kita nggak buat page juga. Oke, tutup ini, tutup. Oke, kelihatannya sudah. Kita coba aja dulu teman-teman ya. Pendaftaran koneksi. Oke. Localhost kita namanya Antri. Pendaftaran .php error line 51. Oh, ada yang error, kita cek teman-teman. Pendaftaran line 51 SQL. Ini value nomor antrian, nomor pasien, tanggal daftar. Tutup. Ini ketik duanya di sini. Coba cek insert values. Wow, oke, simpan. Nah, kurang tutup itu bisa berpengaruh. Ada lagi end of file line 60. Cek lagi. Line 59. Sana. Oh, ini kan tutup ya. Ini tutup karena ini sudah ditutup awalnya, berarti kita buka lagi. Nih. Coba. Wow, nambah banyak. Line 6. Line 6, baris ke-6. Ada yang kelewat. Adakah yang kurang dong?
include query, MySQL query koneksi, select max coordinate from tb entry and where date tanggal daftar variable date. Data MySQL fetch array query. Ini karena kolom ya, apa kolom di tabel pakai ini. Nah, kira-kira gini. Oke, ini tampilannya gini. AN001. Nah, namanya udah muncul. Coba kita pilih ya. Tanggalnya simpan. Alert data berhasil disimpan. Kenapa munculnya di sini? Kenapa munculnya di sini? Apakah tersimpan? Kita cek. Iya betul, tersimpan. Ya. Oke. Oh, munculnya di bawah karena ininya sudah ditutup. Kok ada lagi? Oke, kita coba lagi. Harusnya berarti AN002. Kita refresh atau ya refresh. Ini yang tadi apa 2 kali jadi ini? Karena pakainya ID ya. Oke, ini salah. Cek. Kita refresh. Harusnya jadi AN002. Oh. Salah. Oke, tunggu dulu teman-teman. Saya pause dulu. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ini tadi kalau lihat codingnya nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Mungkin kalau ada sedikit yang tidak sesuai, coba nanti lihat settingan jamnya. Oke, kita coba lagi teman-teman. AN001. Misalnya di tanggal ini. Nah, langsung jadi 2 ya. Simpan. Nah, langsung jadi 3. Dan seterusnya. Ini tanggal komputernya yang kurang bagus nih, atau ada yang error karena memang baterai jam saya udah error gitu. Nah, jadi kalau ini tetap nyimpen, harusnya nanti dari satu lagi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Nanti silakan dicoba, lihat di deskripsi video juga nanti untuk lebih jelasnya. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.